Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Wahai makhluk Allah. Semoga baik-baik saja ya. Oke, kembali lagi di channel Teknisi Al-Izdan. Ya, kali ini masuk ke servisan ya. Saya kedatangan servisan dari counter sebelah. Redmi 10C. Kasusnya tidak ada sinyal. Dan menurut pengakuan dia, katanya ini IC-nya sudah diganti, tidak ada sinyal juga. Bahkan sudah hampir 5 kali digantinya, tetap tidak ada sinyal. Dan dia coba untuk update juga, tidak ada sinyal, tidak ada pengaruh. Dan bahkan sudah dia flashing, katanya diinstal ulang ya, tetap tidak ada pengaruhnya ya. Tetap saja tidak ada sinyal. Ya, dengan kronologi tidak ada sinyal, di sini sudah saya cek untuk AIME dan versi Vita dasarnya aman, berarti untuk masalah di software ini tidak ada masalah. Dan kita akan kerjakan di bagian hardware ya, di bagian mesin, yaitu di bagian IC WTR-nya. Nah, yang lucunya gini ya, terlalu gengsinya terlalu besar tuh. Dia kontak saya di telepon, "Bro, ini ada servisan ini Redmi 10C tidak ada sinyal. Aku udah kerjakan ganti IC, software sampai yang hardware katanya gitu tidak ada, tetap tidak ada sinyal." Terus dibilangnya, "Aku nggak sempat ngerjain karena aku ada kerjaan lain," katanya. Sombong amat. Ya sebenarnya sih logikanya aja ya, kalau memang dia ini pasti bisa ya, pasti diusahakannya ya kan. Cuman karena gengsi terlalu besar, dengan santai saya jawab, "Bawa kemari." Terus dibilang dia ya, "Kapan siap?" "Ini servisan masuk sama kamu udah berapa lama?" "Udah 3 hari bro," katanya, "belum ada keluar." "Ya udah, bawa kemari, insya Allah 1 hari kelar." "Bisa nggak bro ditunggu," katanya gitu, "soalnya udah janji sama orangnya 3 hari kelar." "Ya udah, datang kemari, langsung aku kerjain, tunggu aja." Ya sudah, ini yang punya ya, yang punya teknisinya juga lagi nunggu nih. Tapi jujur ya, saya tidak ada bermaksud untuk menyombongkan diri, tidak. Saya hanya gimana ya dibilang, ya udahlah gitu ya kan. Tidak ada bermaksud sama sekali untuk menyombongkan diri. Ya sebelumnya kawan ini ya gimana ya dibilang, alah ya sudahlah, kita tidak usah membahas orangnya, hanya membuat dosa. Jadi kita fokus ke handphonenya dulu ya. Nah, di sini untuk mesinnya sudah saya angkat, dan di sini akan saya angkat juga untuk di IC WTR-nya. Nah, di sini untuk IC WTR-nya sendiri kodenya WTR 2965 ya. Kalian bisa cari di toko-toko spare part terdekat, itu banyak ya, apalagi di toko online juga banyak. Nah, di sini kita angkat menggunakan blower Quick 850 analog dengan setelan airnya di setelan 4 dan di heaternya di setelan 5. Itu versi saya. Tidak menjadi patokan untuk teman-teman, tergantung blower dan kebiasaan kalian di setelan mana gitu ya. Oke, di sini untuk IC-nya sudah terangkat. Kita akan kerjakan dulu bekas sisa-sisa timah yang menempel ya. Kita akan bersihkan dulu ya. Oke. Perhatikan saja agar cepat pintar ya.
Nah, ini dia untuk IC WTR 2965. Ini yang baru akan kita pasang di handphonenya langsung ya. Untuk pemasangannya jangan lupa ya, jangan sampai kebalik. Waktu saat pengangkatan harus diingat posisinya ada di mana ya. Jangan kebalik, karena kalau kebalik sampai ke apa ya, sampai ke hari raya apa ya, hari raya gajah juga nggak akan bisa timbul sinyal kalau proses pemasangannya kebalik ya. Jadi untuk teknis itu sebenarnya wajib teliti dan teliti lah, intinya teliti dan hati-hati ya. Harus teliti dan hati-hati, yang paling penting disiplin ya. Oke, di sini sudah terpasang ya. Oh, belum ya. Ternyata masih ada timah yang kurang rata. Jadi ratakan dulu agar proses pemasangannya jadi oke ya. Aduh, oke lah, langsung gitu kita percepat aja durasinya ya untuk mempersingkat waktu. Cocok kan? Oke, posisinya sudah pas, tinggal tembakkan blower di setelan yang sama. Ya, sebelumnya mohon maaf ya karena posisi videonya di zoom jadi agak kelihatan agak buram ya, nggak agak pecah sedikit, dia tidak jelas ya. Cuman proses pemasangannya seperti inilah kira-kira ya. Jaraknya tidak boleh terlalu dekat dan juga tidak boleh terlalu jauh. Nah, setelah dirasa sudah panas, digoyang sedikit IC-nya ya. Kalau memang IC-nya sudah bisa digoyang, itu tandanya untuk IC yang kita pasang sudah presisi ya, sudah presisi dan sudah bisa untuk di apa ya, ya terserah lah mau diapain ya. Nah, harus sabar, hati-hati dan teliti ya. Ingat, ini handphone punya orang, dibeli pakai duit ya, jangan sampai dia serahkan kepada kita, dia percaya sama kita tapi kita mengerjakannya dengan tidak hati-hati, itu kasihan kali ya, nggak tega nengoknya. Jadi harus hati-hati, anggaplah setiap handphone yang kita kerjakan itu handphone kita sendiri ya, gitu ya. Jadi insya Allah dengan niat yang baik pasti ada jalan yang baik juga yang diberikan untuk kita. Oke, di sini sudah selesai untuk proses pemasangannya dan kita tinggal tunggu dingin saja. Apabila nanti sudah dingin, kita akan coba dan kita pasang dulu di LCD-nya untuk memastikan apakah memang HP ini sudah timbul sinyal atau tidak. Nah, jangan lupa juga setelah dilakukan pemasangan, dibersihkan menggunakan sikat ya. Kalau ada minyak kayu putih ditambahkan sedikit untuk proses pembersihannya. Karena ya barangkali ada timah-timah yang sisa-sisa dari pembersihan itu ataupun proses pemasangannya yang menempel di kapasitor ataupun di resistornya, jadi tidak terjadi yang namanya nge-short gitu ya. Nah, sekiranya sudah dianggap bersih ya langsung pasang saja ke LCD-nya ya untuk proses pengetesan. Ini agak terburu-buru dikit ini bro ya, karena memang ditunggu nih sama yang punya nih. Nah, di sini kita pasang semuanya dan kita untuk mengetes jaringannya kita wajib memasang untuk casing belakangnya ataupun backdoornya ya, karena
untuk jaringannya itu ditutup backdoornya juga ada jaringan jalur sinyal ya. Jadi kalau memang dipasang bersempurna biar jelas sinyalnya ada atau tidak. Oke. Nah, ini kan kelihatan ya di bagian backdoornya itu ada kayak sedikit kuningan ataupun kayak apa ya, kayak fleksibel lah ya gitu ya. Dan jangan lupa juga untuk kabel antenanya jangan sampai tidak terpasang, karena kalau tidak terpasang ya percuma saja walaupun pemasangannya bagus dan baik, tapi kalau tidak dipasang kabel antenanya ya tidak akan keluar juga sinyalnya gitu ya. Oke, setelah dimasukkan kartu langsung saja nyalakan HP-nya. Digosok-gosok dulu, disayang-sayang dulu HP-nya, jadi biar keluar sinyalnya ya. Itu trik jitu juga tuh, digosok-gosok HP-nya, digelus-elus. Nah, pasti permasalahannya kelar tuh. Oke, di sini sudah tampil ya. Nah, di sini sudah tampil ke menu dan kelihatan di sini untuk LCD-nya sudah agak sedikit error ya, bebayang gitu. Masih tetap tidak dapat sinyal, kelihatan tidak ada sinyal ya, masih X. Nah, kenapa? Karena tadi sempat kita otak-atik juga ya. Jadi sini kita akan pergi dulu untuk ke mana ya, ke pengaturan jaringan. Kita pilih jaringan, kita cari secara manual. Whiting. Itu sudah kelihatan ya, sinyalnya sudah naik. Di sini sudah timbul dia. Kenapa yang dapat hanya 2G? Ya karena memang untuk tipe jaringan prioritas di sini kita buat 2G ya. Kita pindahkan ke prioritas LTE agar 4G-nya keluar. Kita tengok apakah mampu dia untuk menampilkan 4G-nya. Nah, ini masih pencari. Tunggu sebentar. Nah, di sini sudah dapat ya, Indosat Ooredoo 4G terdaftar pada jaringan. Ini kita cek untuk sinyalnya, 4G-nya apakah keluar. Kita hidupkan dulu untuk data selulernya untuk memastikan 4G sudah keluar. Nah, di sini kelihatan ya, 4G-nya sudah keluar, jaringan full. Mantap ya. Oke lah. Sekian saja video tutorial dari saya. Yang katanya sudah ganti IC sampai 3 kali tidak berhasil, sampai di program juga tidak berhasil. Kita ganti cukup hanya sekali saja. Sinyal muncrat, 4G dan meluber ya. Oke, semoga bermanfaat ya. Tidak bermaksud untuk menyombongkan diri, hanya sedikit angkuh. Akhir kata dari teknisi, all is done. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe.